Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga saya selalu baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas PSK. Agak serem ya, tapi apa yang ada di kepalamu, apa yang ada di pikiranmu ketika kita membahas tentang PSK? Apakah pekerjaan berbahaya, uangnya banyak, perusak rumah tangga orang, pengganggu laki orang, atau apa? Boleh tulis di kolom komentar, boleh mbok batin wae. Aku dapat cerita tentang pola pikir PSK, mulai dari cerita-cerita orang aja, terus aku sambungin dari dulu waktu kuliah pernah ketemu secara langsung, atau PSK yang macak seperti wanita karir. Jadi hari ini aku mau ngajak kamu untuk dengerin pola pikir PSK yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia PSK. Kenapa aku ajak kamu buat dengerin? Karena aku mikir tentang kata-katanya dia yang bilang kalau iya aku udah bosen nge-seks. Cok, bosen nge-seks. Dimana di tahun 2026 masih awal tahun aja masih banyak huru-hara tentang seks, tentang hubungan ranjang. Tapi buat mereka para PSK ini adalah sebuah pekerjaan. Nah ini yang menarik, kita harus lihat cara pandang mereka tentang tubuh mereka, resiko, bahayanya, dan alasan mereka rata-rata masuk ke dunia ini. Kita sebut dunia ini, itu alasannya klasik, ekonomi. Rata-rata begitu. Banyak yang mulai karena terjepit, terhimpit, nggak sengaja, wes kadung. Intinya ujung-ujungnya di duit. Ada yang saldonya sisa recehan, ada yang anaknya udah terlanjur banyak, tapi ya udah gimana, apa-apa, aku nggak punya keahlian apapun, nggak bisa upgrade apapun. Ada yang suaminya kena PHK, akhirnya ya udahlah suaminya yang nganterin istrinya untuk jual diri. Pola pikir mereka itu rata-rata praktis, nggak ribet, simple banget. Aku butuh uang ekstra. Dan pekerjaan ini itu menghasilkan uang ekstra yang besar tanpa harus berusaha terlalu keras. Hampir rata-rata dari mereka tuh ngelihat bekerja sebagai PSK atau pemuas nafsu orang itu sebagai suatu solusi yang logis. Di sini konfliknya muncul. Mereka harus memisahkan pikiran, hati, misahin kayak pemikiran mereka sama ini pekerjaan gitu. Mereka semua itu ngelihat tubuh mereka itu adalah alat bisnisnya. Sama seperti halnya kayak tukang kayu itu melihat gergaji atau mesin-mesin yang dia gunakan untuk bekerja itu alatnya untuk bekerja. Sama juga halnya dengan PSK. Agak miris ya. Dan di dunia PSK itu ada sisi gelap yang aneh menurutku. Kadang ada orang yang order itu bukan untuk dipakai doang, tapi cuma disuruh pipis dan diliatin. Atau disuruh berak dan diliatin. Atau disuruh kencing, ditadai, diminum. Atau orderannya di tempat umum dan main di tempat umum. Orderannya aneh-aneh permintaannya tuh. Bahkan mungkin sampai ada fantasi yang dikubur hidup-hidup gila kan. Tapi disinilah mereka mulai berpikir kalau tubuh manusia itu elastis. Baik secara fisik maupun secara mental. Kok bisa? Menariknya adalah mereka bilang, aku nggak perlu cantik banget buat jadi sukses. Kuncinya bukan standar cantik-cantikan yang ada di sosial media, enggak. Tapi mereka harus bisa nemuin niche atau pasarnya mereka sendiri. Kenapa? Karena ini soal bisnis, bukan soal cantik-cantikan. Mereka harus belajar menerima diri mereka masing-masing karena keunikan atau keanehan atau perbedaan yang ada di diri mereka itu suatu pasar juga. Ada peminatnya gitu loh. Banyak yang mikir kalau PSK itu cuma kerja di malam hari sampai pagi buta. Atau di tempat yang remang-remang, tempat karaokean doang. Enggak ternyata. Banyak juga PSK yang milih jam kantor, kayak jam 9 sampai jam 4 sore doang nih aku kerjanya. Sisanya mereka juga banyak yang pengen di rumah pakai daster, nonton film, nonton drakor, atau pengen malam mingguan santai-santai di rumah rebahan tanpa diganggu. Soal fisik juga sama, ada yang beratnya 50 kg, ada yang ideal, ada yang kekurusan, ada yang kegendutan, ada yang kegembrotan, ada yang gemblondong. Dan mereka semua punya pasarnya masing-masing. Mereka semua ngerasa kalau apapun bentuk diriku, seunik apapun atau seberbeda apapun diriku, itu akan ada pasarnya. Jadi mereka nggak ngerasa tertekan dengan standar kecantikan TikTok, Instagram, atau apapun itu. Karena di industri ini, setiap bentuk tubuh itu ada pasarnya. Ini di titik dimana mereka udah ngerasa bebas dari tekanan sosial tentang standar kecantikan. Terus kalau soal keamanan gimana? Mereka semua sadar semua resikonya, mereka semua tahu tentang penyakit-penyakit itu. Dan banyak dari teman-teman mereka yang mereka lihat secara mata kepala mereka sendiri kalau ada yang meninggal karena penyakit-penyakit yang dibawa oleh pekerjaan mereka. Pola pikir mereka itu mitigasi. Mereka punya protokol, bawa pepper spray, bawa pisau lipat, atau main di tempat yang aman, atau main ditungguin maminya atau suaminya. Kalau soal perasaan enak gak enak, atau enek gak enek, ya mereka ada hari dimana malas banget hari ini nge-seks. Kalau kalian mungkin malas banget hari ini kerja, atau aduh malas banget hari ini bangun pagi, atau malas banget apa deh ngapain. Mereka malas banget hari ini nge-seks. Tapi ya udah mereka mikirnya ya udahlah ini kerjaan. Seks buat mereka itu bukan lagi soal keintiman, komunikasi tingkat lanjut, kehangatan, kelekatan, enggak. Seks buat mereka adalah alat untuk bayar listrik dan susu anak. Ada pengorbanan emosional yang besar di sana di mana rasa nikmat itu udah mati demi memenuhi finansial mereka. Apapun bentuknya mereka
mereka tuh pengen dianggap manusia normal. Mereka semua punya orang tua, punya keluarga di kampung, dan mereka juga punya cita-cita, pengen punya rumah, pengen punya ini, punya hobi juga, pengen shopping, pengen itu. Ada yang pengen berhenti nanti kalau uangnya udah kekumpul, ada yang pengen lanjut aja terus, macam-macam. Tapi pesan yang bisa kita ambil dari ceritaku tadi, itu bukan masalah kita setuju atau enggak dengan keberadaannya atau pekerjaannya, tapi tentang bagaimana seorang manusia bisa sangat adaptif terhadap hidup. Bayangin, mereka menukar privasi keintiman mereka hanya demi kebebasan finansial, atau yang biasa kita dengar financial freedom. Masa kamu yang masih punya kerjaan cuma disuruh kerja masih malas-malesan, nggak malu sama PSK? Gimana pendapatmu tentang pola pikir PSK ini tadi? Walaupun mungkin penjelasannya lumayan panjang tentang kehidupan PSK supaya kalian lebih paham, tapi gimana setelah denger? Tulis komentar kalian di bawah. Oh, sama satu lagi, ini dari aku pribadi buat kalian, sesulit apapun hidupmu, jangan pernah jual diri ke customer, klien, ataupun pacar kalian. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, semoga bikin hidup kalian sibuk juga. See you in the next video. Bye.